Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari yang baik ini, saya ingin ajak kita merenungkan firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23. Ayat ini begitu terkenal, tetapi kita perlu renungkan dan kita alami kembali. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, ini adalah panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua murid-muridnya. Panggilan seorang murid adalah mengikut Yesus. Ikutilah aku. Come after Jesus. Apa artinya saudaraku come after Jesus? Apa artinya mengikut Yesus? Sebagai seorang murid, Tuhan gak mau hanya memanggil kita menjadi the follower of Christ, tetapi menjadi the disciples of Christ. Murid-murid Tuhan. Bukan murid yang palsu, bukan murid yang murahan, tetapi murid yang sejati, murid yang radikal. Itu sebabnya saudaraku, apa artinya mengikut Yesus? Dari ayat ini, saya temukan dan saya renungkan ada dua hal saudara. Yang pertama adalah kita harus memiliki single-minded focus. Artinya fokus yang single, fokus yang utama dan saudaraku satu. Yaitu saudaraku, kita mau mengikuti Tuhan. Kita mau ada bersama-sama dengan Tuhan berada. Kita mau sepakat dengan hatinya Tuhan. Dan saudaraku, kita mau pursue Jesus above all else. Yang kedua di sini, saya merenungkan ada sebuah arti yang dalam, yaitu ketika kita mengikut Yesus, kita mau yang namanya mati terhadap diri sendiri. Karena ketika Yesus berkata, mari ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Apa artinya saudara? Banyak orang Kristen tidak memahami hal ini. Ketika kita mau mengikut Yesus sungguh-sungguh, menjadi murid Tuhan yang sejati, Tuhan sedang menantang kita untuk mati terhadap diri kita, mati terhadap ego kita, terhadap daging kita. Kenyataannya ada begitu banyak orang Kristen, suami istri, anak-anak muda, bahkan gembala dan pendeta-pendeta yang hari-hari ini masih hidup dalam kedagingan dan ego yang begitu kuat. Karena hari-hari ini kita hidup dalam sebuah dunia yang driven by materialistic, driven by flesh, driven by the worldly things. Hari-hari ini Tuhan sedang membongkar hati saya dan saudara. Apakah kita benar-benar mau mati terhadap daging kita dan ego kita? Kenapa saudaraku begitu sulit untuk menjadi seorang murid yang sejati? Pertanyaan ini saya renungkan terus. Kalau begini, kenapa Tuhan begitu sulit? Dan kenapa banyak orang Kristen hari ini begitu menjadi suam-suam kuku? Saudara, saya ingin bagikan renungan ini yaitu 3 hal yang sangat sederhana. Yang pertama, because of who Christ is. Kita harus tahu saudaraku, karena siapa Kristus yang sesungguhnya. Kristus adalah Raja yang mulia. Dia layak terima hormat. Dia layak saudaraku terima saudaraku total surrender. Dia layak saudaraku terima total allegiance dalam hati saya dan saudara. Pengabdian yang total. Penyerahan diri yang sepenuhnya. Itu sebabnya sulit saudaraku bagi kita menjadi murid yang sejati tanpa kita memahami siapa Kristus yang sesungguhnya dalam hidup kita. Siapa Kristus buat saudara? Siapa Kristus buat hidup saya? Yang kedua adalah because of what Christ has done for us. Karena apa yang Kristus sudah lakukan buat saya dan saudara. Kalau kita memahami apa yang Kristus sudah lakukan buat saya dan saudara. Dia sudah datang, dia menderita, dia mati, dia bangkit. Dia mati, dia bangkit untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kalau kita saja memahami kebenaran ini saudara, maka menjadi seorang murid bukanlah menjadi hal yang sulit, tetapi menjadi sebuah pengabdian karena kita tahu apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dia menguduskan kita, dia membenarkan kita, bahkan dia siap untuk memuliakan kita. Justification, sanctification, and glorification sudah kita alami bersama-sama dengan Tuhan dan nanti juga di dalam kekekalan. Yang ketiga saudaraku, because of what we are to Christ. Sebab saudaraku, apa dan siapa kita di dalam Kristus. Kita hanyalah hamba-hamba. Kita dulu saudaraku hamba, saudaraku budak dosa. Tetapi karena kasihnya kita, saya dan saudara sudah ditebus menjadi hamba kebenaran.
Kalau kita menyadari siapa kita di dalam Kristus, siapa kita di hadapan Allah, maka kita bisa berkata, saya adalah hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Dan ketika kita menyadari kita hanyalah hamba, Dia adalah Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita, yang sudah menebus, membeli kita lunas dibayar. Maka saudaraku, pengiringan kita kepada Tuhan, menjadi murid yang sejati, bukanlah menjadi beban, tapi menjadi sebuah sukacita, panggilan yang mulia, karena Tuhan memanggil saya dan saudara untuk mengikut Dia dan mengiring Dia. Mari hari ini selidiki hati kita. Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita menyadari, saudaraku, prinsip ini? Dan saya berdoa, saudaraku, supaya kita bisa praktekkan to follow Jesus fully, to follow Jesus gladly, and to follow Jesus only. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Stay strong and stay blessed.